Anjing adalah mamalia yang telah mengalami domestika dari serigala sejak 15.000 tahun yang lalu. Bahkan kemungkinan sudah sejak 100.000 tahun yang lalu berdasarkan bukti genetik berupa penemuan fosil dan tes DNA. Penelitian lain mengungkapkan sejarah domestika anjing yang belum begitu lama. Spesies anjing adalah Canis lupus. Nama ilmiah dari anjing adalah Canis lupus familiaris. Rabies pada hewan anjing. Rabies merupakan virus zoonosis, artinya menular dari anjing ke manusia, yang sangat berbahaya dan semua mamalia dapat terinfeksi oleh virus tersebut sehingga sangat penting artinya bagi kesehatan masyarakat. Penyakit ini disebabkan oleh virus Neurotrophic kelas Mononegavirales famili Rhabdoviridae dari genus Lyssavirus. Nah, ini adalah gambar dari sektor anjing. Gejala klinik dari penyakit yang ditimbulkan. Gejala rabies biasanya muncul sekitar 4-12 minggu setelah seseorang tergigit hewan yang terinfeksi virus rabies. Waktu sebelum munculnya gejala rabies disebut masa inkubasi. Di beberapa kasus, masa inkubasi dapat terjadi lebih cepat atau lebih lambat. Gejala awal rabies meliputi 1. Demam, 2. Lemas, 3. Kesemutan, 4. Sakit kepala, 5. Sakit pada bekas gigitan, dan 6. Merasa cemas. Gejala klinik dari penyakit yang ditimbulkan. Penderita rabies juga dapat mengalami gejala lanjutan. Penderita yang sudah mencapai tahap ini akan menunjukkan tanda-tanda berupa hiperaktif, bersemangat, atau bahkan bertingkah tidak jelas. Gejala lanjutan tersebut muncul ketika virus telah menyerang sistem saraf pusat. Gejala lanjutan rabies. 1. Kram otot. 2. Insomnia. 3. Cemas. 4. Bingung. 5. Halusinasi. 6. Produksi air liur berlebihan. 7. Mengalami kesulitan menelan. 8. Sesak napas. Siklus hidup vektor. Dalam siklus hidupnya, virus rabies akan melekat atau menempel pada dinding sel inang. Kemudian, secara endositosis, virus dimasukkan ke dalam sel inang. Pada tahap penetrasi, virus masuk dan melakukan penyatuan diri dengan sel inang. Kemudian terjadi proses transkripsi dan translasi. Kompartemen struktural virus sudah terbentuk. Dilanjutkan dengan proses perakitan dan pelepasan virus dari sel inang untuk selanjutnya menginfeksi inang lainnya. Keseluruhan proses siklus hidup virus rabies ini berlangsung di dalam sitoplasma. Cara penularan penyakit rabies. Penyakit rabies memang bisa ditularkan dari anjing melalui gigitan, cakaran, atau paparan langsung air liur anjing yang mengalami penyakit rabies. Meskipun dikenal sebagai penyakit anjing gila, nyatanya penyakit rabies dapat ditularkan oleh hewan lain seperti kucing, kera, musang, dan bahkan kelinci. Adanya kontak antara air liur yang mengandung virus rabies dengan membawa mukosa melalui luka. Pencegahan penyakit. Langkah-langkah pencegahan rabies. 1. Tidak memberikan izin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsanya di daerah bebas rabies. 2. Memusnahkan anjing, kucing, kera, atau hewan sebangsanya yang masuk tanpa izin ke daerah bebas rabies. 3. Melaksanakan vaksinasi terhadap setiap anjing, kucing, dan kera 70% populasi yang ada dalam jarak minimum 10 km di sekitar lokasi kasus. 4. Pemberian tanda bukti terhadap setiap anjing yang divaksinasi. 5. Mengurangi jumlah populasi anjing liar atau anjing tak bertuan
dengan jalan pembunuhan dan pencegahan perkembangan biakan, menangkap dan melaksanakan observasi hewan yang menggigit orang selama 10-14 hari terhadap yang mati. Selama masa observasi atau yang dibunuh, maka harus diambil spesimen untuk dikirimkan ke laboratorium terdekat untuk didiagnosis. 7. Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsanya. 8. Membunuh atau mengurung anjing, kucing penderita rabies selama 4 bulan. 9. Menanam hewan yang mati karena rabies sekurang-kurangnya sedalam 1 meter atau dibakar dan melarang keras pembuangan bangkai. Pengendalian vektor. Untuk pengendalian saat ini, WHO telah mengendalikan penularan rabies dengan melakukan pemberian vaksin dan imunoglobulin rabies, di mana imunoglobulin rabies adalah obat yang terbuat dari antibodi untuk melawan virus rabies. Faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, tinggal di area yang jauh dari tempat vaksinasi. Yang kedua, tinggal di negara dengan sanitasi yang buruk. Yang ketiga, tinggal di lingkungan yang mudah dicapai hewan liar. Yang keempat, sering melakukan aktivitas berkemah. Dan yang kelima, lokasi luka dengan syaraf.